Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa yang baik dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, untuk kebaikan dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini hati kami bersuka cita karena kami akan datang memuji memuliakan Tuhan, mempersembahkan setiap pujian kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ibadah kami dan berkati kami semua. Kami yakin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
tetap cinta dan tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa,
kepadamu, kami tetap cinta, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Ada badai, ada topan, ada banyak hal yang dapat mengubah cinta dan kesetiaan kami. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan berikan kami kekuatan untuk tetap mengasihi-Mu dan bersetia kepadamu. Berfirmanlah untuk kami pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Setiap kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, saya mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca beberapa ayat dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua kita akan melihat sebuah jemaat yang pada waktu itu mendapat surat, dan surat itu berisi teguran dari Tuhan karena jemaat ini meninggalkan kasih mula-mula. Jadi kita akan membaca ayat ini dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita belajar saudara-saudara, maka kita bisa mengerti bahwa jemaat Efesus ini sebenarnya adalah jemaat yang dibangun dan dilayani oleh orang-orang yang hebat di dalam Alkitab. Mereka dilayani oleh orang-orang yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Ada nama-nama daripada Priscilla dan Aquila pernah melayani di jemaat ini. Bahkan Timotius pun pernah ada di tengah-tengah jemaat ini, melayani jemaat ini. Bahkan juga Paulus, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-31, dia berkata bahwa kurang lebih dia 3 tahun bersama jemaat yang ada di Efesus ini. Jadi saudara-saudaraku, jemaat ini pernah dilayani oleh orang-orang yang luar biasa. Mereka pernah dilayani oleh orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa saya ingin membawa saudaraku dulu untuk melihat tentang orang-orang yang melayani di jemaat ini? Karena ternyata saudara-saudaraku dilayani
oleh orang-orang yang luar biasa, dilayani oleh orang-orang yang punya karisma yang sangat luar biasa. Tidaklah sebuah jaminan bahwa jemaat ini tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ingin memberikan tentang kembali kepada kasih mula-mula. Karena jemaat ini adalah jemaat yang meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Dan nanti kita akan lihat, saudara-saudaraku, walaupun sebenarnya jemaat ini adalah jemaat yang banyak dipuji, tetapi juga sekaligus jemaat yang dicela. Saya ingin membagi 3 bagian daripada perenungan ini, saudara-saudara. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah pujian Allah, pujian Kristus kepada jemaat ini. Kemudian saudara-saudaraku, bagian yang kedua kita akan melihat celaan kepada jemaat ini. Karena mereka meninggalkan kasih mula-mulanya, itu sebabnya dikatakan, namun aku mencela engkau. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah nasihat dan ancaman bagi jemaat Efesus ini kalau mereka tidak bertobat. Kembali di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, Wahyu pasal yang kedua ayat pertama dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudara perhatikan di situ ada kata tentang malaikat jemaat. Siapakah malaikat jemaat ini, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, kata malaikat jemaat ini dalam bahasa Yunani adalah angelos. Kemudian yang di dalam bahasa Ibrani dipakai kata malak. Kedua kata ini, baik kata malak maupun angelos ini, saudara-saudara, sebenarnya bisa dipakai kepada utusan. Jadi yang disebutkan sebagai malaikat di dalam ayat ini, saudara-saudara, adalah utusan Tuhan, utusan Kristus. Itu bisa berbicara tentang sebagai seorang gembala, pemimpin, penatua, ataupun utusan Injil. Jadi surat ini adalah sebuah surat, saudara-saudaraku, yang dikirimkan kepada gembala, penatua, pemimpin, atau utusan-utusan Injil. Bahkan juga bisa dipakai kepada orang-orang percaya yang ditempatkan Tuhan di jemaat itu menjadi penilik atau menjadi penatua. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita perhatikan apa isi daripada surat ini, dan untuk kita bisa mengetahui siapa sih yang mengirim surat ini, saudara-saudaraku, benar bahwa surat itu adalah kiriman yang dikirim oleh Rasul Yohanes. Tetapi saudara-saudaraku, Rasul Yohanes mengirim surat kepada jemaat ini atas perintah Tuhan. Kalau saudaraku perhatikan di dalam pasal pertama ayatnya yang ke-20, ya, atau saudaraku perhatikan mulai daripada ayatnya yang ke-9 itu, saudara akan menemukan di sana bahwa Yohanes menulis surat ini atas perintah daripada Allah sendiri, atas perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang keempat. Wahyu pasal pertama ayat yang keempat, dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja
bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nanti saudara perhatikan, baca pasal yang pertama, saudara akan menemukan bahwa yang menyuruh untuk menulis surat ini adalah Dia yang Alfa dan Omega. Dia adalah yang sudah mati tetapi Dia bangkit. Dan itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dulu saudara-saudaraku isi daripada surat itu. Saya katakan tadi dalam pembagian yang kita sudah dari awal katakan, kita akan melihat dulu pertama-tama adalah pujian kepada jemaat ini. Di dalam ayatnya yang kedua, saudara-saudara, Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, kita akan melihat ada beberapa pujian sebelum nanti jemaat ini dicela, saudara-saudara. Jadi terlebih dahulu jemaat ini dipuji dengan sebuah prestasi, sesuatu yang luar biasa yang mereka kerjakan sebenarnya. Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku, saudara perhatikan, yang menulis atau yang memerintahkan menulis surat ini. Jadi Yesus Kristus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dalam bahasa aslinya kata tahu itu dipakai kata eido. Sebenarnya diterjemahkan dengan kata melihat atau mengenal. Jadi dia berkata, aku melihat, aku mengenal pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia melihat, dia tahu, dia memperhatikan. Kepada jemaat Efesus ini Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala perbuatanmu. Kata perbuatan itu ergon, atau pekerjaan itu ergon. Artinya adalah perbuatan, tindakan, atau kelakuan. Jadi dia berkata, aku melihat segala perbuatanmu, aku melihat segala kelakuanmu. Ya, semua tindakan kita Tuhan tahu, semua perbuatan kita Tuhan perhatikan. Ini sama dengan lagu anak sekolah minggu, saudara-saudara. Kalau saudara mengingat ada lagu anak-anak sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Tuhan tahu semua, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat pekerjaan ataupun perbuatan jemaat ini, saudara-saudara. Dan ayat ini juga relevan dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Tuhan tahu, Tuhan melihat pekerjaan kita, perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dilihat Tuhan, apa yang diperhatikan Tuhan kepada jemaat ini? Kalau kita perhatikan, saya mencatat paling sedikit ada 5 hal yang dipuji oleh Kristus kepada jemaat ini. Dan Tuhan perhatikan itu, Yesus melihat itu. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang kedua, sekali lagi saya akan baca, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Jadi yang pertama-tama, saudara-saudaraku, apa yang dipuji di dalam jemaat ini diperhatikan oleh Tuhan, dipakai kata jerih payah. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata kopos. Kopos itu artinya adalah bahwa sebuah usaha pekerjaan keras adalah sesuatu yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, mati-matian untuk Tuhan.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, jemaat ini dipuji karena mereka adalah orang yang berjerih payah, sungguh-sungguh, mati-matian, bukan jemaat yang malas. Dan Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu itu, jerih payahmu itu. Tuhan perhatikan, ternyata jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang bekerja keras. Jadi dalam terjemahan aslinya sebenarnya juga bisa diartikan bahwa mereka itu bekerja sampai berkeringat, melayani sampai berkeringat. Mereka sungguh-sungguh. Dan Tuhan katakan, aku tahu itu. Nah, ini adalah pujian yang pertama, saudara-saudara, bahwa Tuhan memperhatikan kesungguhan daripada jemaat ini. Ya, kopos mereka, jerih payah mereka. Mereka adalah jemaat yang mati-matian bagi Tuhan. Kemudian saudara-saudara, yang kedua dikatakan apa yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat ini. Di situ dikatakan, aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ya, mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh, kopos tadi, tetapi juga saudaraku dikatakan tentang ketekunanmu. Dalam bahasa aslinya hupomone. Hupomone itu artinya jemaat ini tabah, jemaat ini sabar, jemaat ini bertahan. Nah, kita harus tahu saudara-saudaraku, kalau ditanya sabar terhadap apa, bertahan terhadap apa. Kita tahu bahwa pada waktu itu saudara-saudara, kota Efesus ini adalah sebuah kota besar. Di sana ada pusat perdagangan. Masyarakatnya itu adalah masyarakat yang heterogen. Mereka banyak bangsa, banyak suku di sana. Dan karena tempat itu adalah tempat yang heterogen, di mana di situ pusat perdagangan, sebabnya begitu banyak kepercayaan yang ada di kota ini, saudara-saudara. Dan kita juga perlu memahami, saudara-saudaraku, bahwa pada waktu itu kota Efesus ini menjadi pusat keagamaan juga. Penyembahan-penyembahan kekaisaran pada waktu itu, karena pada waktu itu kekuatan Roma, Imperium Roma menguasai kota ini, dan orang-orang Roma itu adalah orang yang menyembah kepada kaisar-kaisar. Setiap kaisar yang mereka hormati, kalau kaisar itu sudah mati, saudara, maka akan dibangun kuil-kuil untuk tempat sembahyang, untuk tempat berdoa. Jadi Efesus ini adalah tempat keagamaan daripada kebudayaan bahkan orang-orang Roma. Dan juga kita tahu juga bersama-sama, saudara-saudara, bahwa di kota ini juga berdiri yang namanya kuil Dewi Artemis atau kuil Dewi Diana. Kalau kita belajar secara perjanjian baru, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah tempat prostitusi. Di situ adalah tempat pelacuran bakti. Dan jemaat Efesus ini, saudara-saudaraku, ada di tempat yang seperti itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa jemaat ini adalah jemaat yang tetap bertekun. Di dalam ayatnya yang kedua itu dikatakan, maupun ketekunanmu. Mereka tetap sabar. Mereka tetap bisa dengan mempertahankan iman di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan, aku tahu ketekunanmu. Sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya pada waktu itu, maka gereja menjadi gereja yang minoritas. Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang minoritas, sebabnya mereka diperlakukan, bahkan mereka dibenci, mereka dihina, mereka dianggap orang-orang bodoh, percaya bahkan menyembah kepada Yesus yang mati. Tetapi saudaraku, sekali lagi, jemaat ini adalah jemaat yang tetap bertekun, hupomone. Dan Tuhan memuji untuk ketekunan mereka. Lalu apalagi
lagi, saya katakan tadi paling sedikit ada 5 hal yang dipuji oleh Tuhan tentang jemaat Efesus ini. Yang pertama adalah jemaat yang berjeripaya, kemudian jemaat yang tetap bertekun. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang dipuji oleh Yesus tentang jemaat ini, di situ dikatakan bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Apa maksudnya orang-orang jahat di dalam ayat ini, saudara? Orang-orang jahat di dalam ayat ini adalah orang-orang atau guru-guru palsu. Jemaat ini, saudara, mereka tidak sabar terhadap ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Dan dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa mereka bisa membuktikan bahwa nabi-nabi palsu ini adalah nabi-nabi yang tidak benar. Mereka bisa tahu. Artinya apa? Jemaat ini secara doktrin adalah jemaat yang tahu tentang kebenaran. Mereka bisa tahu, bisa membedakan, oh ini ajarannya tidak benar ini, oh ini adalah nabi palsu. Menurut saya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari-hari ini ada banyak orang Kristen sulit membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Tidak banyak orang yang tahu, saudara-saudara. Maka tidak heran begitu banyak orang ketika mendengar ajaran-ajaran yang palsu pun, ajaran-ajaran yang salah, doktrin-doktrin yang salah, ketika disebutkan di atas mimbar, mereka bisa katakan amin. Kenapa? Mereka tidak tahu tentang hal-hal yang keliru. Tetapi jemaat di Efesus ini, saudaraku, mereka bisa telanjangi pengajaran-pengajaran yang palsu itu. Mereka tahu bahwa pengajaran itu keliru. Dan itu jelas dikatakan di sini bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat ini luar biasa secara doktrin. Mereka tahu firman Tuhan, mereka berakar di situ. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga sangat perlu mengetahui tentang kebenaran-kebenaran. Supaya kita bisa tahu membedakan mana yang nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, ataupun pemberita-pemberita Injil yang palsu. Hal yang keempat, saudara-saudaraku, apa yang dipuji oleh jemaat ini? Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat ini dikatakan tidak mengenal lelah. Walau banyak penderitaan karena percaya, karena iman kepada Kristus, jemaat ini tidak mundur. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan yang kelima, saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang keenam, yang dipuji oleh Tuhan, yang dipuji oleh Yesus tentang jemaat ini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tuhan berkata, ini yang ada padamu, bahwa engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak banyak catatan tentang Nikolaus ini sebenarnya, sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda. Siapakah Nikolaus yang pengajarannya dibenci oleh jemaat Efesus ini, yang juga dikatakan Tuhan juga benci? Tidak banyak kita temukan penjelasan tentang Nikolaus ini, tentang siapa dia,
tidak banyak catatannya. Tetapi saudara-saudaraku, saya menemukan ada sebuah pengantar tentang Nikolaus, saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa Nikolaus adalah kelompok orang-orang yang merusak anak-anak Allah, membujuk untuk berkompromi budaya. Jadi mereka berkata, tidak cukup kita hanya beribadah menyembah kepada Allah, tetapi kita juga perlu mengikuti budaya-budaya orang-orang Roma pada waktu itu. Kita juga tidak salah kalau kita menyembah kepada kaisar-kaisar, ataupun kita tidak salah beribadah di kuil-kuil Dewi Artemis itu. Jadi diajak kompromi budaya. Tetapi sekali lagi, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang menolak pengajaran Nikolaus ini. Dan Yesus berkata dan memuji akan jemaat ini. Dari 5 yang dipuji oleh Yesus Kristus tentang jemaat ini, kalau boleh saya katakan, dari sisi apa yang kita lihat, dari luarnya saudara-saudara, maka mungkin kita akan berkata, jemaat ini adalah jemaat yang sempurna, jemaat yang luar biasa. Tetapi mari kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di balik semua yang dipuji itu, saudara-saudaraku, mereka bertekun, mereka sabar, mereka menolak, bahkan mereka bisa mengetahui tentang nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengajaran palsu. Di balik semua yang dipuji itu, tetapi ada yang dicela oleh Tuhan. Apa itu? Ayat ini berkata, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ternyata Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang bisa melakukan semua aktivitas keagamaan, tetapi sebenarnya dia sudah kehilangan kasih yang semula. Dan Tuhan katakan, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat yang diberkati Tuhan, mempertahankan kasih yang mula-mula itu sangat penting. Dalam pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, maka kita bisa melihat tentang kasih adalah sesuatu yang sangat mendasar. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, kita akan lihat dulu saudara-saudara, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, Rasul Yohanes berbicara kepada orang-orang percaya. 1 Yohanes pasal yang keempat, bahkan sebagai identitas daripada orang percaya itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dan 21. Bapak Ibu perhatikan, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, di sini seperti dua mata koin, dua sisi mata uang. Kasih kepada Allah itu selalu berbarengan dengan kasih kepada saudara, kasih kepada sesama. Kita tidak bisa katakan bahwa aku mengasihi Allah, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita membenci saudara kita. Tidak bisa, saudara-saudara. Itu adalah sebuah kemunafikan. Jemaat
jemaat di Efesus dikatakan meninggalkan kasih mula-mula. Artinya saudara-saudaraku, mereka meninggalkan kasih mula-mula kepada Allah, tetapi juga sekaligus meninggalkan kasih mula-mula kepada saudaranya, kepada orang percaya yang lain. Dan inilah yang ditegur oleh Tuhan, inilah yang dicela oleh Tuhan. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Kalau kita lihat misalnya seperti apakah kasih mula-mula jemaat Efesus, tentu kita harus cari perbandingan saudara-saudara. Karena dalam kitab Wahyu pasal yang kedua tadi dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasih mula-mula jemaat Efesus ini seperti apa? Coba kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6, saudara, kita akan melihat tentang kasih mula-mula daripada jemaat ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Nanti saudara kalau ada bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih jelas pengkalimatannya di situ. Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi jemaat Efesus ini adalah jemaat yang mengasihi Yesus Kristus. Di dalam ayat ini dikatakan dengan kasih yang tidak binasa. Mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya segala-galanya untuk mengasihi Tuhan. Inilah kasih mula-mula mereka. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua yang kita baca, dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Kalau dalam kitab Efesus dikatakan bahwa mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Artinya apa saudara-saudaraku? Mulai dari kitab Efesus ditulis sampai kepada kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat ini sudah bergeser kasihnya. Dan itulah yang Yesus katakan lewat surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes kepada jemaat ini, saudara-saudara. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Efesus pasal yang pertama ayat 15. Kalau kita perhatikan tadi kasih jemaat ini kepada Kristus, tetapi di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 15, saudara perhatikan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi saudara-saudaraku, kasih mereka itu di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka itu mengasihi orang-orang kudus. Tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saya katakan tadi saudara-saudaraku, kasih kepada Allah adalah satu sisi, kemudian kasih kepada orang-orang kudus, kasih kepada sesama itu dari sisi yang lain. Kedua hal ini selalu berjalan bersama-sama. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Dan saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kasih mula-mula kita kepada Tuhan hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengukur kasih mula-mulamu kepada Tuhan, tapi saya berani katakan engkau tahu bagaimana kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Apakah kasih itu masih seperti waktu kasih mula-mula itu sampai hari ini? Banyak hal yang bisa menggeser kasih mula-mula itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Banyak hal yang bisa menggeser kasih mula-mula itu sehingga kita tidak sadar sebenarnya kasih itu sudah mulai berkurang dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan datang untuk mengoreksi setiap kita. Bagaimana kasih mula-mula kita kepada Tuhan?
Apakah Tuhan akan memuji kasih kita, ataukah sama seperti jemaat Efesus, Tuhan katakan, aku mencela engkau. Matius pasal 22, saudara-saudara. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-36. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Ini adalah pertanyaan daripada murid-murid pada Yesus tentang hukum yang terutama. Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38 berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian sudah perhatikan ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, kasih ini sangat penting. Dan inilah identitas, inilah ciri daripada orang-orang pengikut Kristus. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bahkan Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga tentang keutamaan kasih, saudara-saudara. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 dia berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Perhatikan ayat ini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau tidak ada punya kasih, Paulus katakan itu nggak ada gunanya. Engkau punya karunia-karunia yang luar biasa, bahkan bisa memindahkan gunung. Engkau punya hikmat yang luar biasa, bahkan engkau bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa malaikat. Tetapi kalau tidak ada kasih, Paulus katakan itu tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sangat penting, saudara-saudaraku, dan inilah yang terjadi kepada jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu. Sebabnya Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan saudara perhatikan di dalam ayat ini bahwa meninggalkan kasih mula-mula itu, kehilangan kasih mula-mula itu, dikatakan itu adalah sebuah kejatuhan. Dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima, kalau saudaraku perhatikan, di situ dikatakan bahwa ketika jemaat ini meninggalkan kasih mula-mula itu adalah sebuah kejatuhan. Wahyu pasal 2 ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kehilangan kasih mula-mula adalah kejatuhan. Itu sebabnya kita masuk ke bagian yang ketiga, saudara-saudara. Di situ dikatakan bertobatlah. Kehilangan kasih yang mula-mula itu adalah sebuah kejatuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan datang menasehati. Bahkan di situ nanti saudaraku perhatikan ada ancaman. Kalau engkau bertobat, kalau engkau tidak bertobat, aku akan ambil kaki dian itu dari tengah-tengahmu. Tuhan berikan di sini saudaraku perintah, nasihat, bertobatlah.
dan lakukan kembali apa yang dulu engkau lakukan. Kata bertobatlah ini dalam bahasa Yunani dalam bentuk aorist imperatif. Aorist imperatif itu adalah perintah yang harus dikerjakan dengan segera. Jadi ketika mereka dengar bertobatlah, ini sebuah perintah yang harus dikerjakan dengan segera, tidak bisa ditunggu-tunggu. Bertobatlah, lakukan kembali kasih yang mula-mula itu. Kalau tidak, perhatikan saudara-saudara, ya kembali saya akan baca bagian ayat yang kelima dari Wahyu pasal 2. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Menjadi perenungan bagi saya ketika membaca teguran ini, saudara-saudara. Apakah jemaat Efesus ini bertobat? Banyak penafsir-penafsir Alkitab berkata, walaupun sudah bernada nasihat dan disertai dengan ancaman, banyak penafsir Alkitab Perjanjian berkata, jemaat ini tetap tidak bertobat. Apa alasannya, saudara-saudaraku? Mereka katakan itu sebabnya tempat di mana pernah ada jemaat ini, saudara, tidak ada lagi tanda-tanda atau tidak ada lagi orang-orang percaya di sana. Karena dikatakan kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang mengambil kaki dianmu. Kaki dian itu adalah sumber penerangan di dalam bait Allah dalam perjanjian lama. Kalau itu diambil, artinya gereja tidak lagi berfungsi sebagai terang. Dan mereka katakan, sampai hari ini saudara, tempat di mana pernah ada jemaat ini berdiri, tidak ada lagi orang-orang percaya. Artinya apa? Walaupun sudah ada ancaman, walaupun sudah ada nasihat untuk mereka bertobat kembali, tetapi jemaat ini tidak bertobat. Tetapi saya berdoa pada saat ini, saudaraku, kita adalah orang-orang akan kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Katakan amin. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kenapa? Kalau kita kembali, saudara-saudara, kepada kasih kita yang mula-mula. Saya akan tutup dengan ayat yang ke-7. Di situ Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sekali lagi saudaraku, kita yang tahu kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kalau mungkin ada hal-hal yang sudah mulai bergeser, cinta mula-mula kita kepada Tuhan, mari kita kembali, lakukan kembali apa yang menjadi perintah Tuhan, bahkan lakukan kembali seperti cinta mula-mula. Kiranya Tuhan tolong kita semua berdoa dan semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari tutup Alkitab saudara, kita akan menyembah Tuhan. Kita kembali angkat pujian tadi, Ku akan tetap cinta Tuhan, sebagai pengakuan kita, komitmen kita bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap
Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan merindukan engkau kembali kasih-Mu kepadanya. Kesulitan, masalah, tantangan hidup jangan menggeser kasih-Mu kepada Tuhan. Tetapi seperti pujian ini berkata, Tuhan, aku tetap setia, aku tetap cinta Engkau. Walau ada badai yang datang, biarlah kita tetap setia dan cinta Tuhan. Kita kembali angkat pujian ini dari awal. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, katakan, ku tetap cinta Tuhan. Setia, kami tetap cinta Engkau Tuhan. Walau badai datang menerpa kehidupan kami, setiap kami mau tetap setia kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, kuatkan setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap cinta Engkau, tetap setia kepada-Mu di tengah-tengah banyak kesulitan yang terjadi. Bahkan semua anak-anak kami, anak-anak pemuda remaja kami, anak-anak kami dari yang terkecil juga, mereka tetap cinta, tetap setia. Walau ada banyak godaan, tetapi mereka tetap setia dan cinta Engkau Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah sepanjang minggu ini kami akan melangkah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Berkati aktivitas setiap umat-umat-Mu, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pendidikan mereka diberkati, rencana-rencana mereka, Tuhan Engkau tolong kami. Sekali lagi Tuhan, sepanjang minggu ini adalah minggu yang penuh keberkatan bagi kami. Kami bersyukur, berkati anak-anak kami yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kami akan akhiri persekutuan kami dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.